Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua senantiasa dalam badan sehat walafiat dan tetap semangat untuk sekolah. Terima kasih ya. Baik, sebelum memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalian sudah membimbing doa. Mudah-mudahan dengan berdoa kita awali yang baik. Semoga belajar hari ini membawa kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar? Ya, Bapak mengingatkan untuk pembelajaran kimia senantiasa kelasnya harus bersih ya, bersih. Kemudian meja kursinya rapi, kemudian pakaian juga rapi. Juga kamu kondisinya dalam keadaan yang baik, gitu ya. Silakan diperiksa mungkin di kolongnya atau di kotaknya ada sampah? Tidak ada? Sudah bersih semua? Pakaian udah rapi ya? Baik, ya terima kasih. Memang luar biasa. Di awal semester genap ini kita berjumpa lagi ya dengan Bapak dalam pelajaran yang sama kimia. Itu tentu dengan topik yang baru. Kita akan mengulas nanti yang disebut dengan asam basa. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal sifat dan ciri asam basa. Ya. Kemudian kita akan mengenal konsep asam basa menurut Arrhenius. Kemudian juga yang ketiga, kita akan mengenal konsep asam basa menurut Lewis. Jadi ada 3 konsep asam basa yang diterapkan oleh 3 ilmuwan. Kita akan pelajari kali ini satu persatu. Kemudian yang terakhir, kita akan mempelajari tentang indikator asam basa. Ya, salah satunya adalah nanti kita menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Dari indikator yang lain nanti kita akan lakukan di pertemuan yang akan datang. Bapak ingin bertanya, kalau kalian ketika makan bakso atau seblak itu kalian pakai cuka, kalau itu rasanya jadi apa tuh? Kuahnya? Asam. Nah, jadi ketika sebelum ditambahkan cuka atau cukanya masih dikit itu masih biasa. Ketika kamu tambahkan kan segar tuh siang-siang makan bakso, rasanya asam gitu ya. Nah, terus kalau misal orang tiba-tiba nih perutnya sakit ya atau asam lambungnya naik, dia minum obat apa tuh? Nah, yang kamu kenal apa lagi misalkan? Tukang warung banyak di sini ya. Ya, jadi orang yang mengidap apa asam lambungnya naik atau sakit itu dia segera minum obat MA. Ya, contohnya tadi kamu sebut. Terus misalkan juga ketika orang ingin tampil percaya diri tuh, ya, misalkan ingin perform atau tampil, itu keteknya kan agak bau. Dia pakai apa biasanya? Kamu adalah contoh zat asam, itu disebut dengan asam sulfat. Satu sisi dia bermanfaat untuk dijadikan sumber listrik, aktif, betul ya? Nah, tapi di sisi lain itu asam sulfat bila kena kulit atau kena posisi tubuh kita itu sangat berbahaya. Nah, kalau kita sudah mempelajarinya maka kita akan bisa mengenal zat asam basa itu dengan baik, bisa kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya dan hal-hal yang berbahaya bisa kita hindari. Bisa dipahami ya? Kita simak. Pernah melihat iklan berikut ini? Tentu saja nggak cukup. Rexona juga memberikan kunci kesegaran seharian. Walaupun aja, Anda sedang promosi yang besar-besaran. Bersihkan untuk melindungi. Untuk aman dan bersih, dapurkan satu selang untuk botol Harpic ke dalam setengah ember air. Kemudian masuk sayuran, kena buah tomat juga di dalamnya adalah sifat asam basa. Kita akan mengenal yang kelima, asam itu dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Nah ini tadi dia dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan untuk basa dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Dicelupkan ke dalam basa dia berubah menjadi
biru. Nanti lakmus biru ya kamu masukkan ke dalam zat basa tetap berwarna biru. Nah, ini ya pengantar pengetahuan untuk kita nanti melakukan kegiatan praktikum. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum ya? Berdiri silakan. Obat trauma atau polisi? Kalau sedang sakit mah gitu ya, kita harus dianjurkan untuk minum Roma. Itu contoh mereknya ya, minum obat mah gitu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Jadi dari kelompok 2, Ya. Pak, kenapa pas saya berenang kok air renangnya terasa asam? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam KPD. Sebelumnya Bapak udah bagi kalian kelompok ya di pertemuan sebelumnya ini sudah dibagi-bagi secara heterogen berdasarkan perintis yang sudah Bapak berikan. Jadi diberi waktu 5 menit, kalian silakan mempersiapkan diri ya. Siapkan alat tulisnya, kemudian buku paketnya. Nanti tolong Fahruk ya kalian bantu bagikan LKPD dan modul bahan ajar ya. Bagikan ke dalam tiap kelompok. Nah, nanti juga tiap kelompok silakan perwakilannya ambil bahan-bahan yang sudah disiapkan ya. Kita akan menguji beberapa zat di kehidupan kita sehari, apakah dia masuk kategori asam atau basa atau netral. Kita menggunakan satu indikator yang namanya nanti lakmus merah dan lakmus biru. Bisa dipahami? Ya, silakan Bapak beri waktu 5 menit. Jadi dikasih dulu. Ya. Nanti bahan ajarnya ya, ada. Langkah pertama, kita akan membahas dulu tentang konsep asam basa menurut Lewis. Ya, silakan buka LKPD. Nah, silakan angkat. Ini lakmus biru. Berubah menjadi merah. Silakan dicatat. Di dalam apa itu? Silakan dicatat ya. Di dalam KPD. Kalau sudah pisahkan. Kemudian lanjut ya. Sudah, lanjut yang lainnya. Kalau sudah ya, biar efektif waktunya. Ini lakmus biru ke dalam ya, berubah menjadi ada warnanya kelihatan. Agak masukin aja, agak basah aja, agak dalam ya, masukin jangan sedikit, agak banyak ya. Nah, ini lama-lama langsung diangkat. Kalau sudah basah langsung diangkat. Nah, kalau misalkan dia ada sesuai dengan sifatnya, jika zat itu mengubah lakmus merah dari merah tetap merah, biru tetap biru, artinya kan dia tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah dia adalah suatu zat yang netral. Ya, teknis kan gitu. Nah, juga di sini kamu hasilnya pengamatan merah, biru menjadi merah. Berarti apa? Zat asam. Ini masih hangat. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan untuk maju juru bicaranya ke depan. Yang lain mohon untuk disimak. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Zat air sabun, lakmus merah, biru, lakmus biru, kesimpulan basa. Nama zat larutan obat mah, lakmus merah, lakmus biru, merah, kesimpulan asam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Julianti. Di sini saya akan mempresentasikan kerja hasil kelompok kami. Nama zat air mineral, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi biru, kesimpulan netral. Cuka, nama zat cuka, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah, kesimpulan asam. Air jeruk, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah, kesimpulan asam. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Nama zat air mineral lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Kesimpulan netral. Nama zat cuka lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Kesimpulan asam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya dari sini akan mewakilkan kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil praktek tadi. Ya. Di sini ada air mineral, ya lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Kesimpulan asam. Sekian dari kelompok. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin menanggapi mungkin? Terima. Oh, Pak ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil penelitian kelompok kami, air mineral bersifat netral. Netral. Karena saat kami menguji dengan lakmus merah, dia tetap merah. Dan ketika kami menguji dengan lakmus biru, dia tetap biru. Ini kalian sudah mengenal satu indikator itu lakmus merah dan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Nah ini HCl, kalau dia dalam keadaan murni, ya bentuknya molekulnya HCl ya seperti yang tampak. Tapi kalau dia nanti sudah dimasukkan ke dalam air, dia nanti bersifat aqueous. Nih lambangnya aqueous, artinya HCl ini zat asam ini sudah dilarutkan dalam air, maka dia akan mengalami namanya ionisasi di dalam larutan air. Molekul HCl tersebut itu berubah menjadi H plus ya dan Cl min. Nah, inilah nanti indikatornya kenapa HCl itu dikategorikan sebagai zat asam. Kenapa? Karena di dalam air HCl ini akan terionisasi menjadi H plus dan Cl min. Ada NH3 kemudian direaksikan dengan H2O. Nah, ini reaksi bolak-balik panahnya seperti itu. Kemudian terbentuk spesimen atau konjugat NH4 plus dan OH min. Perhatikan ya. Mendonorkan ya. Nah, kita buat ilustrasi di garis saya sini ya. Ada sudah didonorkan satu ion H plus ke sini ke OH min, sehingga NH4-nya menjadi NH3, terus OH min yang mendapatkan satu H plus menjadi H2. Kita lihat yang panah yang bawahnya ini produknya. Adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ada lagi yang ingin menyampaikan? Siapa dulu? Boleh, ya kan? Ya. Selanjutnya, ada lagi? Ya, silakan. Asam berbatas gas adalah zat yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan H+. Sedangkan basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan OH-. Kalian silakan kerjakan post-test. Terima kasih untuk bersama hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pelajaran. Pertemuan akan datang kita akan melanjutkan tentang asam basa, itu menghitung pH. Nah, kita menghitung pH asam basa dan juga nanti akan mempelajari indikator asam basa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran silakan saya pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri, Bapak tutup. Demikian, sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.